Di dalam setiap kehidupan kita selalu ada siapa yang menang dan tentunya siapa yang kalah, siapa yang diuntungkan, siapa dirugikan, dan juga dalam setiap krisis dan kesulitan selalu juga ada menghasilkan orang yang kesulitan baru dan dapat memanfaatkan kesulitan itu menjadi sebuah peluang dan akhirnya menjadi orang kaya. Nah, berbicara mengenai namanya krisis keuangan, saya ingin membuat sebuah analisa yang mungkin sedikit liar, namun sekali-kalilah boleh kita membuat sebuah analisa yang liar. Saya membuat sebuah headline krisis keuangan kali ini mungkin akan datang dari negara Cina. Welcome back di RF Channel on YouTube, back with Ryan Filbert, dan sudah hari Senin kembali. Dan tanpa disadari ini sudah minggu keempat dari bulan Agustus. Kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada video kali ini setiap hari Senin masih bersama saya RF Channel on YouTube dan juga Forex IMF, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka terdaftar dan DOC Bapepti di Indonesia yang ingin mengajak Anda memperkenalkan diri bagaimana caranya trading Forex dengan cara yang baik dengan memilih mitra yang baik juga, di mana Forex IMF adalah salah satu pialang berjangka resmi di Indonesia. Yang kedua, memiliki rekam jejak 19 tahun sebagai zero complaint broker, dan yang ketiga selain itu Forex IMF baru saja mendapatkan predikat A++ broker dari Bapepti, dan ingin mengundang Anda untuk teredukasi lebih baik, memiliki pengetahuan lebih baik, join ke dalam grup VIP Telegram yang dimiliki oleh Forex IMF. Anda bisa join di kolom deskripsi, di mana ketika Anda join, Anda mendapatkan banyak benefit. Selain mendapatkan rekomendasi harian, Anda juga mendapatkan trading strategi, Anda bisa diskusi, Anda bisa mendapatkan news-news yang terbaru. Nah, kenapa pada hari ini saya membahas mengenai krisis keuangan yang mungkin akan datang dari negara Cina? Saya bisa tulisnya hapus ya, krisis keuangan kali ini akan datang dari titik-titik-titik, langsung tulis negara Cina gitu. Wah, ini bisa diomelin banyak orang, tapi coba kita pikirkan seperti ini. Apakah Anda mengikuti satu berita ini sejak tahun 2021? Di RF Channel juga membahas mengenai Evergrande ya. Evergrande memiliki hutang 4.400 triliun, dan ini adalah raksasa, bukan raksasa properti, tapi memiliki gurita bisnis yang asal muasalnya dari properti. Jadi kan siapapun boleh memulai dari bisnis apapun. Namun setelah itu dia akan berkembang, mengubah dirinya menjadi konglomerasi. Nah, dari konglomerasi ini artinya dia menguasai banyak aspek dan sektor dan subsektor dalam setiap industri yang ada di negara tersebut, atau dia akan menggurita ke seluruh dunia. Nah, Evergrande ini adalah perusahaan raksasa dari Cina, di mana asal muasalnya adalah properti developer, lalu berkembang banyak sekali, mulai dari properti, dari tourism juga ada, lalu juga dari agriculture juga saya baca juga ada. Di tahun 2021 mengalami potensi gagal bayar dan berhasil keluar dari lubang jarum ya, dan akhirnya berhasil sampai dengan tahun 2023. Dan dalam beberapa hari terakhir, mulai dari hari Jumat kemarin, mulai ada informasi mengajukan kebangkrutan, bukan chapter 13 tapi chapter 15 di Amerika, untuk perlindungan kebangkrutan dari negara asing, dari perusahaan asing yang mengajukan kebangkrutannya di Amerika. Nah, ini menjadi satu hal yang menarik sebenarnya. Ada sebuah perusahaan Cina tapi mengajukan kebangkrutannya, perlindungan kebangkrutannya di Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Itu juga adalah topik pembahasan kita pada hari ini. Tapi please step by step ya, setahap demi setahap gitu. Nah, Evergrande itu juga menurut saya cukup unik karena dia listing di Hong Kong Stock Exchange. Jadi bisnis utama dari Cina tapi dia Hong Kong Stock Exchange, dia listingnya. Mungkin alasan pertama adalah kenapa Hong Kong ya, karena terdekat dan juga bagian. Nah, lain daripada itu juga Hong Kong memang diakui sebagai sebuah stock exchange yang memang isinya adalah banyak properti developer.
Jadi Hong Kong Stock Exchange atau orang biasanya adalah indeks Hang Seng, di mana indeks Hang Seng itu adalah 70% isinya adalah property developer di sana. Dan listing di sana Evergrande dengan ticker code 3333 gitu ya. Dan 333 ini ternyata kalau diperhatikan sudah terjun curam sejak 2021 ya. Ini terjun curam sampai dengan hari ini. Hari ini sih naik gitu ya. Tapi kenapa naiknya itu juga ada sedikit alasan juga di situ ya. Nanti kita akan bahas lagi. Tapi yang jelas ini adalah listed company gitu ya. Nah, dia mengajukan kebangkrutan di Amerika dan informasinya baru saja diterima tanggal 18 Agustus. Ini Evergrande files for US bankruptcy protection gitu ya. Ini juga diinformasikan adalah bankruptcy protection in US court as part of one of the world's biggest debt restructuring exercise and anxiety grows over China's worsening property crisis and awakening economy. Ya, jadi ada kekhawatiran lebih lanjut sebenarnya adalah adanya bukti bahwa Cina itu memiliki perlambatan perekonomian dengan kebangkrutan Evergrande dan data-datanya sudah menuju ke arah sana. Lalu ada informasi juga di tanggal 18 Agustus, China's Evergrande says it is asking for US court to approve debt plan. Jadi dia melakukan restrukturisasi hutang, bukan melakukan filing untuk bankruptcy seperti itu. Jadi manapun tetap saja artinya mau lolos dari lubang jarum kembali seperti tahun 2021, namun ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari Evergrande itu sendiri. Nah, mari kita mengenal perusahaan unik ini, berbisnis di Cina, listing di Hong Kong Stock Exchange, mengajukan kebangkrutan, mungkin restrukturisasi di Amerika. Pertanyaannya tiba-tiba ketika saya membaca ini, kenapa harus pergi ke Amerika untuk melakukan US court filing bankruptcy-nya? Kenapa tidak pergi ke tempat di mana perusahaan itu memiliki bisnis utama, yaitu di Cina? Itu pemikiran saya pertama kali ketika membaca berita ini di hari Jumat kemarin. Nah, mengajukan di Amerika kenapa? Karena ternyata kalau saya pelajari bisa jadi karena Evergrande melihat proses kepailitan di Amerika jauh lebih fair dan lebih mapan ya. Karena saya juga bilang kalau di Amerika yang namanya ya kebangkrutan dan delisting dari saham yang ada di Amerika itu setiap bulan pasti ada. Oke, nah jadi ini adalah sesuatu yang sudah biasa terjadi sehingga learning curve-nya, trial error-nya semakin baik. Iya dong, kalau yang namanya sebuah software aja tidak pernah diuji coba, berarti kita tidak tahu bahwa sebenarnya software itu banyak sekali celahnya atau tidak. Tapi begitu diuji coba dan sering dipakai, maka akan banyak use cases-nya yang akan kita temukan. Yang pertama itu. Yang kedua, bisa jadi juga karena struktur pemegang surat hutangnya yang ternyata lebih banyak dari orang Amerika. Seperti itu. Bisa jadi ketika datanya belum kita coba compile lebih jauh ya, tapi di situ pemikiran saya pada Jumat kemarin dan saya coba cari tahu. Nah, bisa juga karena proses kepailitan bila di Cina akan lebih merugikan krediturnya. Ya, kita tahu bahwa ekonomi di Cina agak sedikit berbeda dengan gaya seperti Amerika sendiri yang begitu liberal, maka secara otomatis ini akan merugikan orang-orang yang memegang surat hutang di luar negeri. Mungkin Evergrande memikirkan para krediturnya, kan hidup ini kan kita harus berpikir positif dengan pihak lain kan. Nah, seperti itu. Nah, namun satu hal yang pasti, proses lintas negara begini akan besar sekali biayanya. Karena melibatkan apa? Ya, melibatkan sebuah hukum yang berbeda dan juga harus di-adjust. Berarti ini konsultannya bakal mahal di sana. Jadi ini akan memiliki dampak cost-nya ya. Berarti sudah pasti nih damage cost-nya besar seperti itu. Nah, sebenarnya yang perlu kita ketahui sebenarnya apakah Evergrande itu memang sebesar itu? Nah, kenapa saya juga mencari tahu seperti ini? Karena kita mau memastikan bahwa logikanya adalah kalau sebuah perusahaan memiliki gurita bisnis, pasti ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Ya, di negara kita juga begitu. Konglomerasi besar-besar, saya tahu usahanya, saya lihat yang make money sedikit. Yang nggak make money lebih banyak. Tapi hidup. Kenapa? Karena yang make money-nya growth bisa menutup dan mengefisiensikan dari yang nggak menguntungkan lah boleh dibilang atau belum menguntungkan. Tapi biasanya yang nggak menguntungkan itu adalah guna untuk menyokong bisnisnya yang untung. Nah, kalau kita perhatikan sampai bisa masuk ke dalam restrukturisasi ataupun chapter kebangkrutan itu sendiri, maka Evergrande ini punya bisnis sejauh mana mempengaruhi bisnis di Cina. Itu yang ingin saya cari tahu.
Ternyata ada Evergrande Real Estate, udah pasti ya namanya grup, adalah bisnis utama Evergrande sejak tahun 96 dengan 1.300 proyek di Cina. Lalu ada Property Services Group, di mana ini manajemen properti, pemeliharaan renovasi kepada pemilik properti di Cina. Perusahaan ini memiliki lebih dari 100.000 karyawan dan lebih dari 1.000 properti di seluruh Cina. Jadi, bila terjadi sebuah kebangkrutan di sini yang sudah ke-capture di bagian 100.000 karyawannya ini bakal menggelandang. Oke. Evergrande New Energy Automobile. Nah, ini adalah mulai ke otomotif ya, memproduksi menjual mobil listrik di Cina, dan ternyata kalau diperhatikan juga ini belum berjalan dengan baik. Lalu ada Health Industry, perusahaan ini menjalankan layanan kesehatan di Cina termasuk rumah sakit, klinik, dan apotek, 100 fasilitas kesehatan di seluruh Cina. Education, pendidikan di Cina, ini lebih repot lagi karena sektor itu kan, kalau sektor defensif itu biasanya tidak bisa make money dengan banyak tapi menyokong untuk bisnis yang lain gitu ya. Ini juga terdampak. Evergrande Sport berinvestasi mengelola ini tim olahraga di Cina termasuk klub sepak bola. Ini juga beda lagi ini. Ini biasanya kalau tidak ditangani dengan yang memiliki expertise lebih, biasanya justru jadi sarana cuci tangan ya, cuci gudang di sini juga, berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang punya klub sepak bola, klub basket gitu ya. Evergrande Media, perusahaan produksi menyiarkan konten media di Cina termasuk film, televisi, dan musik, memiliki studio produksi di Beijing, Shanghai, dan memiliki jaringan televisi seluruh Cina. Ini juga biasanya menyokong pemasaran, misalnya dari real estate grupnya, seperti itu. Evergrande Tourism menyediakan layanan pariwisata Cina termasuk perjalanan atau makanan. Ya, ini berarti hubungannya dengan pariwisata di sini. Jadi, dilihat dari seperti ini akan lumayan banyak yang terdampak dan tidak lagi memiliki pekerjaan bila seluruh bisnis ini akan tutup. Apakah akan ada yang dijual? Sudah beberapa yang dijual, namun juga tidak tahu seperti apa kelanjutannya. Tapi yang jelas ini akan membuat gurita bisnis yang mati ini akan membuat banyak korban di Cina sendiri. Nah, tapi yang menarik adalah dari proporsi hutang Evergrande, menurut data dari Bloomberg di akhir 2021 yang bisa di-capture, Evergrande memiliki utang luar negeri sebesar 192 miliar dengan utang dari obligasi dolar Amerika Serikat, pinjaman perbankan, dan pinjaman dari perusahaan lain. Hutang Evergrande di dalam negeri sendiri 108. Nah, jadi yang pertama kali itu kalau bicara mengenai bisnisnya tutup, berarti kan yang 108 miliar dan 192 miliar ini akan bermasalah. Setelah itu kan orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu tidak memiliki pekerjaan. Berarti ada dua dampak sekaligus nih. Yang diutangin, yang tadinya hidup dari bunganya yang diberikan oleh Evergrande, jadi bermasalah. Lalu supplier-suppliernya pasti bermasalah juga, dan juga orang-orang yang bekerja di situ akan bermasalah. Jadi kita bisa imajinasikan ini bukan suatu hal yang disebut biasa saja, yaitu 300 miliar US dollar sudah sakit kepala karena ada pihak lain yang terdampak dari sudut pandang surat hutang yang gagal bayar. Pak, restrukturisasi bisa lama banget, nggak tahu tuh kapan selesainya, ya. Belum lagi tunjuk kurator ini itu, udah keburu mati dulu, butuh duit. Yang ada di dalam perusahaan yang dirumahkan dan juga supplier-suppliernya yang tidak dibayar juga nunggu sampai eksekusi jaminan yang ada atau aset yang ada, itu juga jadi masalah juga. Di sini akan ada lag yang akan terjadi, kekosongan yang terjadi. Nah, proporsi utang Evergrande di luar negeri terhadap utang di dalam negeri adalah 62,5%. Jadi ini bukan masalah Cina, tapi ini adalah masalah luar negeri yang mana terdiri dari obligasi dolar Amerika Serikat. Dan nanti kita akan coba deep dive sebenarnya ada nggak fund manager di dunia juga memegang surat hutang yang dimiliki Evergrande ini gitu ya. Nanti kita akan bahas dan ternyata banyak. Besaran bunga yang harus dibayar pun 6,9% per annum. Nah, jadi melihat dari internasional punya dengan nilai 6,9% dan ini juga baru mengalami kenaikan sejak tahun 2021 dari surat dari The Fed ya. Itu berarti sebenarnya ini sudah berlangsung bunga mahal dari lama. Karena itu ini memberatkan dari bisnis dan juga gimana caranya Evergrande membayar hutang kalau bisnisnya dalam posisi yang mengalami penurunan seperti itu. Nah,
Mungkin saya akan coba memberikan beberapa catatan dan komen. Ini tidak ada materinya, tapi saya akan memberikan catatan dan komen yang penting untuk kita perhatikan dalam sudut pandang krisis yang mungkin terjadi akibat ini. Ryan, kan ini belum sampai krisis ya. Lagi pula ini cuma sebuah properti dengan hutang 5.000 triliun. Cuma hutang properti 5.000 triliun, are you sure enough dengan kata-kata cuma dengan 5.000 triliun? 5.000 triliun itu besar loh, bahkan itu hampir setara dengan Bursa Efek Indonesia gitu ya. Jadi itu nggak bisa disebut sebagai sesuatu yang sederhana seperti itu. Dan ada beberapa hal juga yang analisa-analisa yang muncul dan dapat dipelajari bahwa Cina sebagai salah satu negara besar dan negara yang memiliki pertumbuhan tercepat dan bahkan termasuk tergolong sebagai BRICS yang mana akan kita bahas besok di hari Selasa dalam live, maka dengan Cina mengalami kegagal bayaran satu perusahaan besarnya 5.000 triliun dengan ada mungkin bangkrut dan menyebabkan pengangguran yang banyak, itu pasti akan terjadi kontraksi sebenarnya. Ya, pertama kita bisa melihat adalah kenaikan harga yang terlalu cepat dari properti ini yang ada di Cina. Dan biasanya sesuatu kenaikan yang cepat akan diiringi dengan kejatuhan yang cepat kan gitu ya. Lalu permintaan menurun tapi kenaikan harga cepat. Nah ini kan cocok ya. Kenapa? Karena kalau harga naik terus-menerus lama-kelamaan nggak ada orang yang mampu beli. Berarti ya itu disebut dengan property bubble. Lalu ya akhirnya karena sudah kadung dipercepat, biasanya akan terjadi pada satu titik akan terjadi oversupply. Nah oversupply akan menyebabkan ya, efek dari kenaikan yang cepat akan terjadi penurunan yang cepat. Nah, lain daripada itu juga kebijakan pemerintah yang semakin ketat di mana menerapkan kebijakan terkait dengan properti dan lain sebagainya ada di dalam Cina. Dan kalau mengikuti sebelumnya juga salah satu bubble yang terjadi di Cina itu adalah terkait juga dengan yang namanya orang melakukan pinjaman-pinjaman dan mulai gagal bayar juga. Itu dimulai dari pinjol-pinjol yang ada di Cina seperti itu. Jadi ini bukan suatu kejadian yang tidak sistemik sebenarnya kalau menurut saya. Tapi orang masih bilang begini, ini mah bukan sesuatu hal yang akan terjadi keluar nanti dulu ya. Itu kalau kita lihat 60 sekian persen itu adalah hutang dari luar Cina. Dan kalau kita ingat-ingat juga kejadian seperti ini pernah terjadi di Amerika di tahun 2008. Penyebabnya dari mana? Penyebabnya juga dari property bubble dari subprime mortgage yang ada di Amerika yang menyebabkan Lehman Brothers pada tahun 2008 mengalami kebangkrutan. Nah, sebenarnya ada beberapa kesamaan kebangkrutan antara Lehman Brothers dan kalau Evergrande terjadi bangkrut juga. Di mana kedua perusahaan ini adalah perusahaan besar yang memiliki hutang yang juga sama-sama besar. Nah, kedua perusahaan ini juga terlibat dalam praktek keuangan yang berisiko yang akhirnya nyoba kebangkrutan mereka kalau Evergrande jadi bangkrut seperti itu. Nah, dan juga aspeknya lagi adalah ini adalah juga mempengaruhi tingkat internasional. Nah, ternyata dari usut punya usut di dunia manajer investasi ataupun fund manager yang memegang surat hutang nama-namanya ada beberapa yang ke-capture. BlackRock, nah perusahaan manajemen aset terbesar ke berapa ya? Pertama atau kedua di dunia, ini memiliki surat hutang 10 miliar dolar dalam surat hutang Evergrande. Lalu Vanguard juga memiliki 5 miliar surat hutang Evergrande. Lalu State Street, ada juga Goldman Sachs, ya, ada juga Morgan Stanley. Ini juga memegang dan yang lainnya kita tidak tahu. Sekitar 70% surat hutang itu dipegang oleh investor asing yang mana menjadi dalam bentuk manajer investasi. Berarti 70% orang yang memegang dari 60% tersebut adalah juga orang yang dikelola duitnya, dia juga tidak paham. Jadi ini ada orang yang tidak paham atau pasif tapi ikut terkena kerugian ini. Dan biasanya yang seperti ini akan berdampak lebih lanjut, misalnya ke dalam bisnisnya sendiri. Dan ternyata terbukti juga dampak dari ini mungkin dihubung-hubungkan dengan oil kontraksi pada hari Senin ini gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang perlu perhatian buat kita. Ya, kalau kita menjadi seorang trader, kita juga menjadi seorang investor, melihat hal-hal seperti ini, kita harus tidak bisa menutup sebelah mata. Kenapa? Karena kadang-kadang yang memperparah itu adalah ketika sudah satu, ada yang lain kena. Ya, mulai dari suppliernya, kita juga tidak mencari tahu supplier mana yang saat ini masih mandek tidak dibayar oleh Evergrande. Berarti ketika dia benar-benar gagal bayar dan ternyata supplier tersebut juga cukup besar, maka cukup besar itu juga jadi gagal bayar, di mana itu ternyata juga ngutang ke tempat lain, maka sudah ada korban baru di sana.
Betul nggak? Lalu orang yang memegang surat utang, ternyata dia ngutang ke tempat lain karena dia mau netting daripada selisih suku bunganya, juga akhirnya gagal bayar. Berarti ini akan ada banyak pihak. Dan biasanya ada yang mengatakan bahwa Indonesia tidak terdampak. Kenapa? Oh iya kan kita jauh, tidak ada yang megang surat utang. Tapi jangan lupa ya, kadang-kadang satu kejadian itu memiliki dampak menular. Karena apa? Karena ada yang sudah setengah megap-megap, sekalian menjadikan ini sebagai sarana untuk exitnya. Dan ya, dia terinspirasi, oh Evergrande begitu. Oke, kalau gitu saya akan coba mengikuti. Wah, ini berarti akan ada turbulensi baru. So, please be careful dengan transaksi-transaksi keuangan dan juga transaksi currency Anda. Dan pastikan dalam setiap pengumuman-pengumuman yang kritis terkait dengan pengumuman data ekonomi harus diambil perhatian dengan lebih jauh agar Anda bisa memanfaatkan atau Anda meng-avoid untuk menjelang pengumuman tersebut untuk tidak melakukan transaksi terkait dengan currency maupun komoditi yang Anda lakukan sehari-hari. Mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di hari Selasa besok, di mana Selasa besok ada live yang sangat spesial bersama saya dan juga narasumber yang lain yang diadakan oleh Forex IMF, sehingga bisa memberikan manfaat untuk kita bersama terkait dengan BRICS yang ingin melakukan dedolarisasi versus dengan ya US dollarnya itu sendiri. Sampai ketemu besok, semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.